Hidup sebagai petugas PLN memang tidak selalu mudah. Setiap hari saya berkeliling dari satu rumah ke rumah lain, memeriksa meteran listrik, memperbaiki kabel yang rusak, dan memastikan semua pelanggan mendapatkan layanan terbaik. Tapi siapa sangka, di balik rutinitas yang terlihat biasa ini, ada momen-momen tak terduga yang bisa mengubah hidup seseorang. Ini adalah kisah tentang bagaimana nasib baik menghampiri saya saat memeriksa listrik di rumah seorang pelanggan wanita yang cantik dan seksi. Hari itu, seperti biasa, saya memulai shift pagi dengan daftar pelanggan yang harus dikunjungi. Cuaca cukup cerah dan semangat saya masih tinggi. Namun, ketika saya melihat daftar terakhir untuk hari itu, ada sesuatu yang membuat saya sedikit penasaran. Alamatnya terletak di kawasan perumahan elit, dan nama pelanggannya adalah Nadia. Saya tiba di rumah tersebut sekitar pukul 3 sore. Rumahnya besar dan terawat dengan baik, dengan taman yang indah di depannya. Saya menekan bel pintu, dan tak lama kemudian pintu terbuka. Di hadapan saya berdiri seorang wanita dengan rambut panjang terurai, mengenakan gaun rumah yang sederhana namun sangat seksi. Dia tersenyum ramah. "Selamat siang, Pak. Ada apa?" tanyanya dengan suara yang lembut. "Saya dari PLN, Bu. Ada laporan tentang masalah listrik di rumah ini. Boleh saya periksa?" Jawab saya, mencoba tetap profesional meskipun jantung saya berdegup kencang. "Ah, iya, silakan masuk," katanya sambil membuka pintu lebar-lebar. Saya mengikuti dia ke dalam rumah. Interiornya sangat elegan, dengan perabotan modern dan sentuhan seni di setiap sudut. Saya mencoba fokus pada tugas saya, tetapi sulit untuk tidak memperhatikan betapa cantiknya dia. "Masalahnya di mana, Bu?" tanya saya sambil membuka kotak peralatan. "Di kamar tidur utama. Lampunya sering mati sendiri," jawabnya sambil menunjuk ke arah tangga. Saya mengangguk dan mengikuti dia ke kamar tidur. Ruangan itu cukup besar, dengan tempat tidur king size dan tirai yang membuat suasana terasa intim. Saya mulai memeriksa kabel dan saklar, sementara dia berdiri di dekat pintu memperhatikan saya. "Sudah lama tinggal di sini, Bu?" tanya saya, mencoba mencairkan suasana. "Sudah sekitar 2 tahun, tapi baru-baru ini masalah listriknya mulai muncul," jawabnya sambil tersenyum. Saya mengangguk dan melanjutkan pekerjaan saya. Setelah beberapa menit, saya menemukan masalahnya. Ada kabel yang longgar di saklar lampu. Saya dengan cepat memperbaikinya dan menyalakan lampu untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. "Sudah selesai, Bu. Lampunya seharusnya tidak akan mati lagi," kata saya sambil membereskan peralatan. "Terima kasih banyak, Pak. Anda sangat membantu," katanya sambil mendekati saya. Saat itu, saya merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam cara dia memandang saya. Matanya berbinar dan senyumannya terasa lebih hangat dari sebelumnya. "Ada yang bisa saya bantu lagi, Bu?" tanya saya, mencoba menahan gejolak dalam hati. Dia diam sejenak, seolah-olah mempertimbangkan sesuatu. Kemudian, dengan suara yang hampir berbisik, dia berkata, "Mungkin Anda bisa minum secangkir kopi sebelum pergi?" Saya tersenyum. "Dengan senang hati, Bu." Kami pun turun ke dapur, dan dia menyiapkan kopi untuk kami berdua. Percakapan kami mengalir dengan lancar, dari topik ringan hingga hal-hal yang lebih pribadi. Saya merasa ada chemistry yang kuat antara kami, dan sepertinya dia juga merasakan hal yang sama. Setelah beberapa saat, dia mengakui bahwa dia sudah lama merasa kesepian sejak suaminya meninggal 2 tahun yang lalu. Saya mendengarkan dengan penuh perhatian, dan tanpa sadar, tangan saya meraih tangannya. "Nadia, saya tidak ingin terburu-buru, tapi saya merasa ada sesuatu yang istimewa antara kita," kata saya, mencoba menyampaikan perasaan saya. Dia menatap saya, matanya berkaca-kaca. "Saya juga merasakannya," bisiknya. Dan pada momen itulah kami berdua menyadari bahwa ini bukan sekadar pertemuan biasa antara petugas PLN dan pelanggan. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidup kami berdua. Sejak hari itu, hubungan kami berkembang dengan cepat. Apa yang dimulai sebagai kunjungan rutin untuk memeriksa listrik berubah menjadi kisah cinta yang tak terduga. Kadang-kadang, nasib baik memang datang dari tempat yang tidak kita duga, dan saya bersyukur bahwa hari itu saya memilih untuk melakukan pekerjaan saya dengan baik. Setelah percakapan yang intim di dapur, suasana antara kami berdua semakin panas. Nadia menatap saya dengan tatapan yang menggoda, dan saya bisa merasakan ketegangan yang semakin memuncak.
Dia perlahan mendekati saya, dan tanpa banyak bicara, bibir kami bertemu dalam ciuman yang penuh gairah. Ciuman itu seperti membuka pintu bagi perasaan yang selama ini terpendam. Tangan saya meraba punggungnya, sementara tangannya meraih leher saya, menarik saya lebih dekat. Nafas kami semakin berat, dan saya bisa merasakan detak jantung kami berdegup kencang. "Nadia," bisik saya di antara ciuman. "Jangan bicara," balasnya dengan suara serak. "Lakukan saja." Dia menarik tangan saya dan membawaku ke kamar tidur. Ruangan itu terasa lebih intim dari sebelumnya, dengan cahaya redup yang menciptakan suasana yang sempurna. Kami jatuh ke tempat tidur, dan tubuh kami saling merespon dengan penuh hasrat. Saya mencium lehernya, merasakan kulitnya yang halus, sementara tangannya meraih baju saya, membuka kancing satu persatu. Saya membantu melepas gaunnya, dan seketika tubuhnya yang seksi terpampang di hadapan saya. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi keindahannya. "Nadia, kamu cantik sekali," gumam saya. Dia tersenyum menggoda, dan tangannya meraih celana saya, melepaskannya dengan gerakan yang penuh arti. Kami saling mengeksplorasi tubuh masing-masing, setiap sentuhan seperti menyalakan api yang semakin besar. Saya menciumnya lagi, kali ini lebih dalam, sementara tangan saya meraba setiap lekuk tubuhnya. Dia mengerang pelan, dan suaranya seperti musik di telinga saya. Saya merasakan betapa dia menikmati setiap sentuhan saya, dan itu membuat saya semakin bersemangat. "Nadia, aku ingin," bisik saya, tapi dia menutup mulut saya dengan jarinya. "Jangan bicara," katanya lagi. "Rasakan saja." Saya mengangguk, dan kami melanjutkan permainan kami. Saya mencium dadanya, merasakan kelembutannya, sementara tangannya meraih rambut saya, menarik saya lebih dekat. Suasana semakin panas, dan kami seperti tenggelam dalam dunia kami sendiri. Saya merasakan betapa dia menikmati setiap detiknya, dan begitu juga saya. Kami saling memuaskan, saling memberikan kenikmatan yang tak terlupakan. Setiap gerakan, setiap sentuhan, seperti membawa kami ke puncak kenikmatan. Dan ketika kami akhirnya mencapai klimaks, kami berdua mengerang keras, saling merasakan getaran yang melanda tubuh kami. Kami jatuh ke tempat tidur, nafas masih terengah-engah, tapi senyum puas terpancar di wajah kami. Setelah mencapai klimaks pertama, kami berdua masih terengah-engah, tapi hasrat kami belum sepenuhnya terpuaskan. Nadia menatap saya dengan mata yang penuh gairah, dan senyumannya yang menggoda membuat saya ingin melanjutkan. "Kamu luar biasa," bisiknya, sementara tangannya meraba dada saya. "Kamu juga," balas saya, sambil mencium dahinya. Dia perlahan mendorong saya untuk berbaring, dan kali ini dia yang mengambil alih. Dia mencium dada saya, sementara tangannya meraba perut saya, membuat saya merinding. Saya merasakan setiap sentuhannya seperti api yang membakar, dan saya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. "Nadia," bisik saya, sementara tangannya meraih bagian paling sensitif dari tubuh saya. Dia tersenyum, dan tanpa banyak bicara, dia mulai mencium dan merangsang saya dengan mulutnya. Saya merasakan gelombang kenikmatan yang luar biasa, dan saya tidak bisa menahan diri untuk tidak meraih rambutnya, menariknya lebih dekat. "Ya, seperti itu," bisik saya, sementara dia terus memberikan kenikmatan yang tak terlupakan. Setelah beberapa saat, dia berhenti dan menatap saya dengan mata yang penuh gairah. "Aku ingin kamu di dalamku," bisiknya. Saya mengangguk, dan dengan gerakan yang perlahan, saya memposisikan diri di atasnya. Saya menatap matanya, dan kami saling tersenyum sebelum saya perlahan memasuki dirinya. Dia mengerang pelan, dan saya merasakan kehangatan dan kelembutannya. Kami mulai bergerak perlahan, saling merasakan setiap detiknya. Saya mencium bibirnya, sementara tangannya meraba punggung saya, menarik saya lebih dekat. Suasana semakin panas, dan kami seperti tenggelam dalam dunia kami sendiri. "Nadia, kamu luar biasa," bisik saya di antara nafas yang berat. "Kamu juga," balasnya, sambil meraih leher saya. Kami terus bergerak, saling memberikan kenikmatan yang tak terlupakan. Setiap gerakan, setiap sentuhan, seperti membawa kami ke puncak kenikmatan. Dan ketika kami akhirnya mencapai klimaks kedua, kami berdua mengerang keras, saling merasakan getaran yang melanda tubuh kami. Kami jatuh ke tempat tidur, nafas masih terengah-engah, tapi senyum puas terpancar di wajah kami. Saya memeluknya erat, dan dia menempelkan kepalanya di dada saya. Setelah momen yang penuh kehangatan itu,
Kami berbaring di tempat tidur, masih terikat dalam pelukan. Nadia menempelkan kepalanya di dada saya, dan saya bisa mendengar detak jantungnya yang perlahan mulai tenang. Ruangan terasa sunyi, hanya diisi oleh suara napas kami yang mulai teratur. Aku tidak menyangka hari ini akan berakhir seperti ini, bisik Nadia tiba-tiba. Suaranya lembut namun penuh makna. Saya tersenyum, menatap langit-langit kamar. Aku juga tidak, tapi aku senang ini terjadi. Dia mengangkat kepalanya, matanya menatap saya dengan penuh kejujuran. Apa ini? Artinya sesuatu bagimu? Tanyanya. Suaranya sedikit ragu. Saya memandangnya, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku tidak ingin terburu-buru, Nadia. Tapi yang aku tahu, aku merasa ada sesuatu yang istimewa antara kita. Aku tidak ingin ini hanya sekadar momen biasa. Dia mengangguk perlahan, seolah-olah mencerna kata-kata saya. Aku juga merasakannya, tapi aku takut. Sudah lama sejak aku membiarkan seseorang mendekat seperti ini. Saya mengerti kekhawatirannya. Setelah kehilangan suaminya, wajar jika dia merasa ragu untuk membuka hatinya lagi. Saya meraih tangannya, memegangnya dengan lembut. Aku tidak akan menyakiti kamu, Nadia. Aku hanya ingin ada di sini bersamamu selangkah demi selangkah. Dia tersenyum, dan untuk pertama kalinya saya melihat kelegaan di matanya. Terima kasih, bisiknya. Aku hanya butuh waktu. Kita punya semua waktu di dunia, jawab saya, sambil mencium keningnya. Kami berbicara lebih lama, berbagi cerita tentang hidup kami, tentang mimpi dan ketakutan kami. Nadia bercerita tentang masa lalunya, tentang suaminya yang dia cintai, dan bagaimana dia berusaha bangkit setelah kepergiannya. Saya mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa terhormat, karena dia mau membuka dirinya kepada saya. Saya juga bercerita tentang hidup saya, tentang pekerjaan saya sebagai petugas PLN yang seringkali melelahkan, tapi juga memuaskan. Kami tertawa bersama, dan untuk pertama kalinya, saya merasa benar-benar terhubung dengan seseorang. Waktu berlalu tanpa terasa, dan matahari mulai terbenam, menerangi kamar dengan cahaya jingga yang hangat. Nadia mengusap perutnya dan tertawa kecil. Aku lapar. Bagaimana kalau kita masak sesuatu bersama? Saya mengangguk antusias. Ide bagus, aku bisa bantu. Kami beranjak dari tempat tidur dan menuju ke dapur. Nadia mengambil beberapa bahan dari kulkas, sementara saya menyalakan kompor. Kami bekerja sama, saling bercanda dan tertawa, seolah-olah kami telah melakukan ini bersama selama bertahun-tahun. Setelah makan malam yang sederhana tapi lezat, kami duduk di sofa ruang tamu, menikmati secangkir teh hangat. Nadia bersandar pada saya, dan saya merasakan kedamaian yang jarang saya rasakan sebelumnya. Aku senang kamu ada di sini, bisiknya, suaranya hampir tak terdengar. Aku juga, jawab saya sambil memeluknya erat. Malam itu kami tidak berbicara banyak. Kami hanya menikmati kehadiran satu sama lain, merasakan koneksi yang semakin dalam. Saat itu saya menyadari bahwa ini bukan sekadar kisah tentang dua orang yang bertemu secara kebetulan. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidup kami berdua. Malam itu, setelah menghabiskan waktu bersama di ruang tamu, Nadia mengajak saya ke balkon rumahnya. Udara malam terasa sejuk dan langit dipenuhi bintang-bintang yang berkelap-kelip. Kami duduk di kursi balkon, menikmati keheningan dan keindahan malam. Aku sering duduk di sini, memikirkan banyak hal, kata Nadia, matanya menatap langit. Kadang-kadang, aku merasa seperti bintang-bintang itu. Terlihat dekat, tapi sebenarnya sangat jauh. Saya memandangnya, mencoba memahami apa yang dia rasakan. "Apa yang kamu pikirkan malam ini?" tanya saya lembut. Dia menarik napas dalam-dalam. "Aku memikirkan tentang masa depan, tentang kita. Aku takut, Ardi. Takut untuk membiarkan diriku bahagia lagi." Saya meraih tangannya, memegangnya dengan erat. "Aku mengerti, Nadia. Tapi kamu pantas untuk bahagia. Kita berdua pantas untuk bahagia." Dia menatap saya, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak ingin kehilangan lagi, Ardi. Kehilangan itu terlalu menyakitkan." Saya mengangguk, merasakan betapa berat beban yang dia pikul. "Aku tidak bisa menjanjikan bahwa semuanya akan selalu mudah, tapi aku bisa berjanji untuk selalu ada bersamamu melalui suka dan duka." Air mata mulai mengalir di pipinya, dan saya menariknya ke dalam pelukan. Dia menangis dengan tenang, seolah-olah semua emosi yang dia pendam selama ini akhirnya menemukan jalan keluar. Saya membiarkannya menangis sambil terus memeluknya erat. "Terima kasih,"
bisiknya setelah beberapa saat. Aku tidak tahu harus berkata apa. Kamu tidak perlu berkata apa-apa, jawab saya. Aku di sini untukmu, Nadia. Selalu. Kami duduk dalam keheningan selama beberapa saat, hanya menikmati kehadiran satu sama lain. Kemudian, Nadia mengangkat kepalanya, matanya masih basah oleh air mata. Aku ingin mencoba, Ardi. Aku ingin mencoba untuk bahagia lagi, bersamamu. Saya tersenyum, merasa lega dan bahagia mendengar kata-katanya. Aku juga, Nadia. Aku juga ingin mencoba. Malam itu, kami berbicara lebih banyak tentang harapan dan mimpi kami. Nadia bercerita tentang keinginannya untuk membuka sebuah kafe kecil, tempat orang-orang bisa berkumpul dan merasa nyaman. Saya bercerita tentang impian saya untuk suatu hari nanti bisa memiliki bisnis sendiri, mungkin di bidang energi terbarukan. Kita bisa mewujudkan mimpi kita bersama, kata Nadia, matanya berbinar dengan harapan. Ya, kita bisa, jawab saya, merasa optimis tentang masa depan kami. Keesokan harinya, saya harus kembali bekerja, tapi kami berjanji untuk tetap berkomunikasi. Sebelum pergi, Nadia memberikan saya sebuah buku catatan kecil. Ini untukmu, katanya. Tuliskan semua momen berharga kita di sini. Saya menerima buku itu dengan senyuman. Aku akan menjaganya dengan baik. Sepanjang hari, saya tidak bisa berhenti memikirkan Nadia. Setiap kali saya melihat buku catatan itu, saya merasa terhubung dengannya, seolah-olah dia ada di samping saya. Saat shift kerja berakhir, saya langsung menuju rumahnya, tidak sabar untuk bertemu lagi. Ketika saya tiba, Nadia sudah menunggu di depan pintu. Dia tersenyum lebar, dan saya merasa seperti pulang ke rumah. Aku sudah memasak makan malam untuk kita, katanya. Kamu luar biasa, jawab saya sambil memeluknya. Malam itu, kami makan malam bersama, bercerita tentang hari kami, dan merencanakan masa depan. Saya merasa seperti menemukan bagian yang hilang dari diri saya, dan saya tahu bahwa Nadia merasakan hal yang sama. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam itu, dan hubungan kami semakin erat. Setiap hari, kami saling mengirim pesan, berbagi cerita tentang aktivitas kami, dan merencanakan pertemuan-pertemuan kecil. Nadia mulai terlihat lebih cerah, lebih hidup, dan itu membuat saya merasa bahagia. Suatu sore, setelah shift kerja yang melelahkan, saya memutuskan untuk mengunjungi Nadia tanpa pemberitahuan sebelumnya. Saya membawa beberapa bahan makanan dan bunga kecil sebagai kejutan. Ketika saya tiba di rumahnya, dia terkejut tapi senang melihat saya. "Ardi, kamu tidak bilang mau datang," katanya sambil tersenyum lebar. "Saya ingin memberi kejutan," jawab saya, sambil menyerahkan bunga itu. "Dan saya pikir kita bisa masak makan malam bersama lagi." Dia menerima bunga itu dengan senyuman yang hangat. "Kamu selalu tahu cara membuatku tersenyum." Kami pun memasak bersama, seperti yang kami lakukan sebelumnya. Kali ini, Nadia mengajari saya resep baru, dan kami tertawa bersama saat saya gagal memotong sayuran dengan rapi. Suasana di dapur terasa hangat dan penuh kebahagiaan. Setelah makan malam, kami duduk di balkon lagi, menikmati udara malam yang sejuk. Nadia memandang langit, dan saya bisa melihat ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. "Ada yang ingin kamu bicarakan?" tanya saya, mencoba membaca ekspresinya. Dia menghela napas. "Aku aku menerima tawaran untuk membeli sebuah tempat yang bisa jadi lokasi kafe impianku." "Itu hebat, Nadia," seru saya, merasa senang untuknya. "Kenapa kamu terlihat khawatir?" Dia menatap saya, matanya penuh keraguan. "Aku takut, Ardi. Takut untuk mengambil langkah ini sendirian. Aku tidak yakin apakah aku bisa melakukannya." Saya meraih tangannya, memegangnya erat. "Kamu tidak sendirian, Nadia. Aku di sini untuk mendukungmu. Apapun yang kamu butuhkan, aku akan membantumu." Dia tersenyum, tapi saya bisa melihat air mata di matanya. "Terima kasih, Ardi. Aku tidak tahu harus berkata apa. Kamu selalu tahu bagaimana membuatku merasa lebih baik. Kamu kuat, Nadia. Aku tahu kamu bisa melakukan ini," jawab saya, mencoba memberinya keyakinan. Malam itu, kami berbicara lebih banyak tentang rencana kafenya. Saya menawarkan untuk membantunya dalam hal teknis, seperti perbaikan listrik dan desain interior. Nadia terlihat lega dan bersemangat lagi, dan itu membuat saya merasa bangga. Beberapa hari kemudian, kami mengunjungi lokasi yang dia pertimbangkan. Tempat itu terlihat sempurna untuk kafe kecil yang dia impikan. Nadia menjelaskan visinya, dan saya bisa melihat betapa bersemangatnya dia. "Ini akan menjadi tempat yang indah," kata saya,
sambil memegang tangannya. Dan aku tidak sabar untuk melihat mimpimu menjadi kenyataan. Dia menatap saya, matanya penuh harapan. Aku tidak akan bisa melakukan ini tanpamu, Ardi. Kita adalah tim, Nadia. Selalu, jawab saya sambil mencium keningnya. Hari-hari berikutnya diisi dengan persiapan dan perencanaan. Kami menghabiskan banyak waktu bersama, bekerja sama untuk mewujudkan impian Nadia. Setiap langkah yang kami ambil semakin memperkuat ikatan antara kami. Suatu malam, setelah hari yang panjang, kami duduk di balkon lagi menikmati secangkir teh hangat. Nadia memandang saya, matanya penuh kelembutan. Ardi, aku ingin kamu tahu betapa berartinya kamu bagiku. Katanya, suaranya lembut tapi penuh makna. Kamu juga sangat berarti bagiku, Nadia, jawab saya, merasakan kehangatan di hati. Dia tersenyum, dan untuk pertama kalinya saya melihat kedamaian sejati di matanya. Aku bersyukur kita bertemu. Kamu telah mengubah hidupku. Saling mengubah, balas saya, sambil memegang tangannya. Kita saling melengkapi, Nadia. Malam itu, kami duduk dalam keheningan, hanya menikmati kehadiran satu sama lain. Saya merasa seperti telah menemukan rumah di dalam dirinya, dan saya tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan panjang kami bersama. Beberapa bulan telah berlalu sejak kami mulai bekerja sama untuk mewujudkan impian Nadia membuka kafe. Prosesnya tidak selalu mudah, ada tantangan, kendala, dan momen-momen yang membuat kami hampir menyerah. Tapi setiap kali kami merasa lelah atau ragu, kami saling menguatkan. Hubungan kami tumbuh semakin dalam, bukan hanya sebagai pasangan, tapi juga sebagai mitra yang saling mendukung. Suatu pagi, saat kami sedang memeriksa progres renovasi kafe, Nadia tiba-tiba diam dan memandang sekeliling ruangan. Matanya berkaca-kaca. Ardi, ini benar-benar terjadi, ya? Bisiknya, suaranya gemetar. Aku tidak pernah menyangka mimpiku akan terwujud seperti ini. Saya mendekatinya, meraih tangannya. Ini semua berkat kerja kerasmu, Nadia. Kamu yang punya visi, kamu yang punya semangat. Aku hanya di sini untuk mendukungmu. Dia menggeleng, air mata mulai mengalir. Tidak, Ardi. Ini juga berkat kamu. Kamu yang memberiku keberanian untuk mengambil langkah ini. Kamu yang selalu ada di sampingku bahkan saat aku ragu. Saya menariknya ke dalam pelukan, membiarkannya menangis sepuasnya. Kita adalah tim, Nadia. Selalu. Setelah beberapa saat, dia menarik diri, mengusap air matanya. Aku tidak tahu harus bagaimana membalas semua yang sudah kamu lakukan untukku. Kamu tidak perlu membalas apapun, jawab saya sambil tersenyum. Melihatmu bahagia sudah lebih dari cukup untukku. Dia tersenyum kembali, dan untuk pertama kalinya, saya melihat kebahagiaan murni di matanya. Aku sayang kamu, Ardi. Saya terkejut sejenak, tapi kemudian merasa hangat di hati. Aku juga sayang kamu, Nadia. Momen itu terasa begitu spesial, seolah-olah segalanya jatuh pada tempatnya. Kami berdiri di tengah ruangan yang akan segera menjadi kafe impiannya, saling memandang dengan penuh kasih sayang. Beberapa minggu kemudian, kafe itu akhirnya siap dibuka. Nadia memutuskan untuk menamainya Cahaya, sebagai simbol harapan dan kebahagiaan baru dalam hidupnya. Saya membantu menyiapkan segala sesuatu untuk hari pembukaan, dari dekorasi hingga memastikan semua peralatan listrik berfungsi dengan baik. Hari pembukaan tiba, dan kafe itu dipenuhi oleh teman-teman, keluarga, dan pelanggan yang penasaran. Nadia terlihat cantik dengan gaun sederhana yang dia kenakan, dan senyumannya tidak pernah pudar sepanjang hari. Ardi, ini semua berkat kamu, katanya saat kami beristirahat sejenak di belakang kafe. Tidak, ini berkat kamu, Nadia. Kamu yang punya mimpi, kamu yang mewujudkannya, jawab saya, sambil memegang tangannya. Dia tersenyum, matanya berbinar. Aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpamu sekarang. Sama halnya dengan aku, balas saya, sambil menatapnya penuh kasih. Seiring berjalannya waktu, kafe Cahaya semakin populer. Nadia menjadi sosok yang percaya diri dan bahagia, dan saya merasa bangga melihatnya tumbuh. Hubungan kami juga semakin kuat. Kami mulai membicarakan masa depan bersama, tentang impian kami, tentang keluarga, tentang segala hal yang kami inginkan. Suatu malam, setelah kafe tutup, kami duduk di balkon rumah Nadia seperti biasa. Udara malam terasa sejuk dan langit dipenuhi bintang-bintang. Ardi, apa kamu pernah membayangkan hidup kita akan seperti ini?
Tanya Nadia tiba-tiba. Saya tersenyum. Tidak pernah. Tapi aku bersyukur setiap hari bahwa kita bertemu. Dia menatap saya, matanya penuh kelembutan. Aku juga. Kamu telah memberiku segalanya. Cinta, dukungan, dan keberanian untuk bermimpi lagi. Saya meraih tangannya, memegangnya erat. Kita masih punya banyak mimpi yang harus diwujudkan bersama, Nadia. Ini baru awal. Dia mengangguk, senyumannya semakin lebar. Aku tidak sabar untuk menjalani semuanya bersamamu. Beberapa bulan setelah kafe Cahaya dibuka, kehidupan kami mulai menemukan ritmenya. Nadia semakin percaya diri dalam mengelola kafenya, dan saya terus mendukungnya sambil tetap menjalankan pekerjaan saya sebagai petugas PLN. Meskipun kadang-kadang kami sibuk, kami selalu menyempatkan waktu untuk bersama, bahkan jika hanya sebentar. Suatu sore, saat saya sedang memeriksa meteran listrik di kafe, Nadia mendekati saya dengan ekspresi serius. "Ardi, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan." Saya menghentikan pekerjaan saya dan memandangnya. "Ada apa, Nadia?" Dia menarik napas dalam-dalam. Aku, aku menerima tawaran untuk membuka cabang kafe di kota lain. Ini kesempatan besar, tapi saya bisa melihat keraguan di matanya. Tapi apa? Aku tidak yakin apakah ini langkah yang tepat. Aku takut ini akan mengubah segalanya. Antara kita, kafe ini, hidup kita, katanya, suaranya gemetar. Saya meraih tangannya, mencoba menenangkannya. Nadia, ini adalah mimpimu. Jika kamu merasa ini adalah kesempatan yang baik, kamu harus mengambilnya. Aku akan selalu mendukungmu, apapun keputusanmu. Dia menatap saya, matanya berkaca-kaca. Tapi bagaimana dengan kita? Aku tidak ingin kehilangan kamu, Ardi. Kamu tidak akan kehilangan aku. Jawab saya dengan tegas. Kita bisa melewati ini bersama. Jarak bukan masalah selama kita saling percaya dan berkomunikasi. Dia mengangguk perlahan, seolah-olah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Aku hanya takut, Ardi. Takut bahwa ini akan membuat kita terpisah. Saya menariknya ke dalam pelukan. Kita sudah melalui banyak hal bersama, Nadia. Ini hanya satu tantangan lagi yang harus kita hadapi. Aku percaya pada kita. Dia menangis pelan di bahu saya, dan saya membiarkannya melepaskan semua emosinya. Setelah beberapa saat, dia menarik diri dan mengusap air matanya. Terima kasih, Ardi. Kamu selalu tahu bagaimana membuatku merasa lebih baik. Kita adalah tim, Nadia. Selalu, jawab saya, sambil menatapnya penuh kasih sayang. Beberapa minggu kemudian, Nadia memutuskan untuk menerima tawaran itu. Kami mulai merencanakan segala sesuatu bersama, dari persiapan cabang baru hingga bagaimana kami akan menjaga hubungan kami meskipun terpisah jarak. Hari keberangkatan Nadia tiba, dan kami berdiri di depan rumahnya, saling memandang dengan perasaan campur aduk. "Aku akan merindukanmu," bisik Nadia, matanya berkaca-kaca. "Aku juga akan merindukanmu," jawab saya sambil memegang tangannya erat. "Tapi ini hanya sementara. Kita akan bertemu lagi, dan kita akan lebih kuat dari sebelumnya." Dia mengangguk, mencoba tersenyum, meskipun air matanya mengalir. "Aku akan sering meneleponmu, dan kita bisa video call setiap hari." "Sama halnya dengan aku," balas saya sambil menatapnya penuh kasih. "Kamu fokus pada mimpimu, Nadia. Aku di sini untuk mendukungmu." Dia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. "Aku sayang kamu, Ardi." "Aku juga sayang kamu, Nadia," jawab saya sambil mencium keningnya. Setelah pelukan terakhir, Nadia masuk ke mobil dan pergi. Saya berdiri di sana, menatap mobilnya sampai hilang dari pandangan. Saya merasa sedih, tapi juga bangga padanya. Saya tahu ini adalah langkah yang tepat untuknya, dan saya akan selalu ada untuk mendukungnya. Beberapa bulan berlalu, dan kami berhasil menjaga hubungan kami meskipun terpisah jarak. Kami sering berbicara melalui telepon dan video call, berbagi cerita tentang hari-hari kami. Nadia semakin bersemangat dengan cabang barunya, dan saya merasa bangga melihatnya tumbuh. Suatu malam, saat kami sedang video call, Nadia tiba-tiba diam dan menatap saya dengan serius. "Ardi, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan." Saya merasa sedikit khawatir. "Ada apa, Nadia?" Dia tersenyum, matanya berbinar. "Aku, aku ingin kembali. Aku merasa bahwa mimpiku yang sebenarnya adalah bersamamu di sini, di tempat kita memulai segalanya." Saya terkejut, tapi juga merasa lega. "Apa kamu yakin, Nadia?"
Dia mengangguk. Aku yakin, aku sudah memikirkan ini lama sekali. Aku tidak ingin melewatkan lebih banyak waktu tanpamu, Ardi. Aku ingin kita membangun masa depan kita bersama. Saya tersenyum, merasa bahagia mendengar kata-katanya. Aku juga ingin itu, Nadia. Aku tidak sabar untuk memulai babak baru dalam hidup kita. Setelah Nadia memutuskan untuk kembali, kami mulai merencanakan langkah-langkah berikutnya. Dia memutuskan untuk menjual cabang kafenya di kota lain dan fokus pada kafe Cahaya yang menjadi awal segalanya. Saya membantu dalam proses transisi, memastikan semuanya berjalan lancar. Suatu sore, saat kami sedang duduk di balkon rumah Nadia, dia tiba-tiba memegang tangan saya. Ardi, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Saya memandangnya, mencoba membaca ekspresinya. Ada apa, Nadia? Dia menarik napas dalam-dalam. Aku, aku ingin kita membangun sesuatu yang lebih besar bersama. Tidak hanya kafe ini, tapi juga hidup kita. Aku ingin kita memulai keluarga. Saya terkejut, tapi juga merasa bahagia mendengar kata-katanya. Aku juga ingin itu, Nadia. Aku ingin kita membangun masa depan kita bersama. Dia tersenyum, matanya berbinar. Aku senang kamu merasa begitu. Aku sudah memikirkan ini lama sekali, dan aku yakin ini adalah langkah yang tepat untuk kita. Saya meraih tangannya, memegangnya erat. Kita akan mewujudkan semua mimpi kita bersama, Nadia. Aku percaya pada kita. Beberapa bulan kemudian, kami memutuskan untuk menikah. Acara pernikahan kami sederhana tapi penuh makna, dihadiri oleh teman-teman dan keluarga terdekat. Saat kami saling mengucapkan janji, saya merasa seperti telah menemukan bagian yang hilang dari diri saya. Setelah menikah, kami mulai membangun kehidupan baru bersama. Nadia terus mengelola kafe Cahaya, sementara saya tetap bekerja sebagai petugas PLN. Kami juga mulai merencanakan untuk memiliki anak, dan itu membuat kami semakin dekat. Suatu malam, saat kami sedang duduk di balkon rumah kami, Nadia tiba-tiba memegang tangan saya. Ardi, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Saya memandangnya, mencoba membaca ekspresinya. Ada apa, Nadia? Dia tersenyum, matanya berbinar. Aku, aku hamil. Saya terkejut, tapi juga merasa bahagia mendengar kabar itu. Ini luar biasa, Nadia. Kita akan menjadi orang tua. Dia mengangguk, air mata bahagia mengalir di pipinya. Aku tidak sabar untuk memulai babak baru dalam hidup kita. Saya meraih tangannya, memegangnya erat. Kita akan mewujudkan semua mimpi kita bersama, Nadia. Aku percaya pada kita. Setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan bersama, kami akhirnya mencapai titik di mana semua mimpi kami mulai terwujud. Kafe Cahaya tidak hanya sukses dengan 2 cabang, tapi juga menjadi tempat favorit bagi banyak orang. Nadia semakin percaya diri sebagai pemilik bisnis, dan saya bangga melihatnya tumbuh menjadi wanita yang kuat dan mandiri. Alia, putri kami, tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh semangat, membawa kebahagiaan tak terhingga dalam hidup kami. Suatu malam, saat kami duduk di balkon rumah menikmati keheningan malam, Nadia memegang tangan saya. Ardi, terima kasih untuk segalanya. Aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpamu. Saya tersenyum, merasakan kebahagiaan yang sempurna. Aku juga, Nadia. Kita telah mewujudkan mimpi kita bersama, dan ini baru awal. Kami saling memandang, tahu bahwa apapun tantangan di depan, kami akan menghadapinya bersama. Ini adalah hidup yang kami impikan, dan kami bersyukur setiap hari bisa menjalaninya bersama.